Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dela Paramita, NIM 25254. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UTS yang telah diberikan Bapak dalam mata kuliah jaringan komputer. Soalnya yaitu jelaskan secara lengkap pengertian jaringan komputer berdasarkan luas jangkauannya. Yang pertama itu depannya itu personal area network. Personal area network adalah sebuah jaringan komputer yang digunakan untuk berkomunikasi antar komputer dan perangkat pribadi untuk saling bertukar data dan informasi. Luas cakupan umum yang digunakan sekitar 1 sampai dengan 10 meter. Jika kita menghubungkan perangkat pribadi yang jaraknya cukup dekat sekitar 1 sampai dengan 10 meter, maka kita telah membentuk personal area network. PAN dapat digunakan untuk berkomunikasi antara pribadi dan untuk menghubungkan ke jaringan internet. PAN yang menggunakan jaringan kabel bus seperti USB dan FireWire. Jaringan PAN merupakan titik akses berbagai perangkat pribadi seperti komputer telepon, TV sistem keamanan rumah yang berbasis komunikasi data, maupun perangkat komunikasi publik seperti internet. Kontrol pada jaringan PAN digunakan dengan otoritas pribadi dengan teknologi yang digunakan yaitu Wireless Application Protocol atau yang disingkat dengan WAP dan Bluetooth. Wireless Personal Area Network atau yang disingkat dengan WPAN juga dapat dimungkinkan dengan teknologi jaringan seperti IRDA, Bluetooth, UWB, Z-Wave, dan Zigbee. Contoh penggunaan jaringan PAN yaitu menghubungkan HP dengan laptop menggunakan Bluetooth, menghubungkan mouse dengan laptop menggunakan Bluetooth, menghubungkan printer dengan laptop menggunakan Bluetooth, menghubungkan headset dengan laptop menggunakan Bluetooth, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah yaitu Local Area Network. Jaringan komputer lokal yang dimiliki oleh sebuah organisasi di mana perangkat jaringan hanya terletak dalam sebuah gedung atau antar gedung yang jaraknya hanya beberapa kilometer. Pada umumnya, LAN hanya dibatasi oleh area lingkungan seperti sebuah kantor pada sebuah gedung atau tiap-tiap ruangan pada setiap sekolah. Biasanya, jarak antar node tidak jauh, hanya sekitar 200 meter. Wireless LAN tanpa kabel dan jaraknya sangat dekat. Untuk membentuk sebuah LAN, kita hanya membutuhkan teknologi Ethernet dan Wi-Fi. Prinsip kerja LAN tergantung pada pola dan topologinya. Jika sebuah komputer menggunakan pola tidak terpusat, maka setiap komputer yang terhubung pada jaringan tersebut disebut dengan host. Namun, jika menggunakan pola terpusat, maka akan ada istilah server atau work situation. Ada dua komponen utama dalam jaringan komputer lokal, yaitu node dan link. Node adalah titik yang menerima atau menghasilkan input sebuah data, sedangkan link adalah jalur transmisi atau informasi antar node. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan LAN. Yang pertama itu ada kelebihan LAN, yaitu melakukan transfer file melalui suatu server pengatur. Yang kedua, penggunaan LAN dapat membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, tidak banyak menggunakan kabel. Yang keempat, user interface yang digunakan adalah fasilitas yang baku. Yang kelima, keamanan dan kerahasiaan data maupun investasi sangat terjamin. Selanjutnya, itu ada kekurangan LAN. Yang pertama, jika banyak PC yang terhubung, maka jaringan semakin melambat. Software harus dirancang untuk multi-user. Yang ketiga, LAN display modemnya itu sangat lambat. Yang keempat, sistemnya hanya menggunakan satu jaringan. Jika lebih, maka jaringan yang lain bisa diretas. Selanjutnya, LAN hanya dapat terhubung di sebuah gedung, misalnya di kampus, dan lain-lain. Ketiga, itu ada CAN atau Campus Area Network. CAN adalah singkatan dari Campus Area Network yang merupakan gabungan dari beberapa jaringan komputer lokal yang terinterkoneksi pada area pendidikan. Sesuai dengan namanya, pemakaian CAN biasanya diterapkan pada lingkungan sekolah ataupun universitas. Fungsi dari pemasangan CAN, biasanya setiap komputer yang terhubung pada suatu wilayah tersebut bisa saling berkomunikasi dan memudahkan melakukan pertukaran data. Kebanyakan jaringan CAN biasanya ditetapkan pada LAN yang terhubung oleh switch dan router yang tergabung untuk menciptakan sebuah jaringan tunggal. Jarak rentang CAN biasanya mencapai 1000 meter sampai dengan 10.000 meter menggunakan fiber optik. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan kampus area network. Yang pertama, biaya yang sangat efektif.
Tidak menggunakan kabel, akses jaringan multidepartemental dapat menciptakan jaringan di dalam kampus saling terhubung satu sama lain. Sedangkan kelemahannya itu instalasi yang sangat mahal. Jika mengalami kendala jaringan sulit untuk di troubleshooting. Jika server penuh, maka akan terjadi gangguan. 4. Itu ada MAN, Metropolitan Area Network. Jaringan MAN jangkauannya mencakup antar kota. Versi LAN yang lebih besar ini menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. Jangkauan MAN berkisar 10 hingga 50 km. Sebuah MAN meliputi area yang lebih besar dari LAN, seperti antar wilayah dalam suatu gedung, seperti provinsi atau negara bagian. Jaringan MAN hanya mempunyai 1 hingga 2 kabel saja. Fungsi kabel tersebut hanya untuk menghubungkan paket data dan kabel output di dalamnya. Untuk menghubungkan jaringan MAN hanya dipakai 2 koneksi saja. 2 koneksi tersebut disebut dengan wireless dan kabel fiber optik. Yaitu ada kelebihan dan kekurangan Metropolitan Area Network. Yang pertama itu kelebihannya, server yang berada di kantor pusat berfungsi sebagai pusat data dari semua kantor cabang yang ada, transaksi yang dilakukan real time, cakupan yang sangat luas, adanya video conference, keamanan dari jaringan MAN lebih baik dari jaringan yang sebelumnya. Selanjutnya itu ada kelemahan Metropolitan Area Network, biaya operasional MAN yang sangat mahal. Jika terjadi troubleshoot pada jaringan, kemungkinan sulit untuk mengatasinya. Dapat menjadi target cracker untuk mendapatkan keuntungan pribadi mereka. Yang kelima itu ada WAN, Wide Area Network, merupakan jaringan yang jangkauannya mencakup daerah geografis yang sangat luas dari negara bahkan benua. Jaringan yang cakupannya lebih luas dari LAN yaitu dari negara hingga benua. Teknologinya yaitu jaringan wireless seluler. Dan menggunakan sarana dan fasilitas transmisi, misalnya telepon, kabel bawah laut, dan satelit. Pada sebagian besar WAN, komponen yang dipakai dalam berkomunikasi terdapat 2 komponen, yaitu kabel transmisi dan elemen switching. Kabel transmisi berfungsi untuk memindahkan bit-bit dari satu komputer ke komputer lainnya. Sedangkan elemen switching yaitu menghubungkan 2 buah kabel transmisi atau lebih. Kelebihan jaringan WAN yaitu bisa diakses dengan jangkauan geografis yang sangat luas, dapat memperoleh informasi secara update dan real time, dan dapat mengakses informasi secara luas dan mendunia. Sedangkan kelemahannya yaitu rentan terhadap hacker dan ancaman dari luar, serta biaya operasionalnya yang sangat mahal. Yang terakhir itu ada internet. Setiap jaringan komputer yang terhubung dengan internet dapat melakukan komunikasi secara pertukaran data atau dapat menerima informasi secara langsung. Macam-macam penggunaan internet yang dapat diakses yaitu seperti www, e-learning, m-banking, telnet, video call, FTP, VoIP, dan lain-lain. Baiklah, sekian jawaban dari saya mengenai jaringan komputer berdasarkan luas jangkauannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.